Kalian pernah dengar ada kuburan yang menolak untuk ditutup? Bukan karena digali orang, tapi tanahnya sendiri yang seolah-olah tidak mau menerima jasad di dalamnya. Halo para pencari misteri, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini saya akan membawa kalian ke sebuah tempat yang sudah tidak asing lagi dengan cerita seramnya, TPU Jeruk Purut. Tapi kisah yang akan saya ceritakan bukan tentang pastor tanpa kepala yang terkenal itu. Ini adalah kisah tentang sebuah makam tanpa nama, yang tanahnya selalu basah dan terbuka setiap malam. Dan apa yang terjadi pada seorang pemuda yang tak sengaja menyentuhnya. Pastikan kalian nonton sampai akhir, karena teror yang sebenarnya baru akan dimulai. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda bernama Jaka. Rumahnya sangat sederhana, berada di sebuah gang sempit yang pagarnya berbatasan langsung dengan tembok tinggi TPU Jeruk Purut. Baginya, pemakaman itu hanyalah halaman belakang yang sunyi. Ia sudah terbiasa dengan suasana hening di malam hari, atau suara daun-daun bambu yang bergesekan ditiup angin. Selama 20 tahun hidup di sana, tidak pernah ada hal aneh yang benar-benar mengganggunya. Ia menganggap semua cerita seram tentang jeruk purut hanyalah bumbu penyedap dari orang-orang yang mencari sensasi. Namun, ada satu cerita lokal yang bahkan Jaka pun enggan untuk membuktikannya. Sebuah makam tua di Blok AA, petak yang paling rimbun dan jarang dijamah. Orang-orang menyebutnya makam Pak Tua. Tidak ada yang tahu siapa yang dimakamkan di sana. Nisan kayunya sudah lapuk dimakan zaman, tanpa nama, tanpa tanggal. Keanehannya bukan pada sosok penunggunya, melainkan pada tanahnya. Para penggali kubur dan penjaga makam sudah berkali-kali mencoba meratakannya. Mereka menambahkan tanah baru, memadatkannya, bahkan menaruh batu-batu besar di atasnya. Tapi setiap pagi, kondisinya selalu sama. Gundukan tanah itu akan kembali merekah, basah seperti baru saja diguyur hujan deras bahkan di musim kemarau yang paling kering sekalipun. Seolah-olah ada sesuatu dari dalam tanah yang terus-menerus mendorong ke atas, menolak untuk terkubur selamanya. Karena keanehan itu, tidak ada yang berani mendekati area makam Pak Tua setelah matahari terbenam. Ada kepercayaan bahwa siapapun yang menyentuh tanah basah itu, ia akan membawa pulang sesuatu yang tidak seharusnya, sesuatu yang lapar dan dingin. Suatu malam Jumat, Jaka sedang duduk santai di teras belakang rumahnya. Hujan baru saja reda menyisakan bau tanah basah yang khas. Kucing kesayangannya yang bernama Kliwon, seekor kucing hitam legam tiba-tiba melompat dari pangkuannya. Dengan gesit, Kliwon berlari dan melompat ke atas tembok pembatas, lalu menghilang ke dalam area pemakaman. Jaka menghela napas. Ini bukan pertama kalinya Kliwon bermain di pemakaman, tapi malam itu terasa berbeda. Ada firasat aneh yang menyergapnya. Dengan berbekal senter dari ponselnya, Jaka ikut memanjat tembok itu. Kakinya mendarat di atas rebutan basah. Suasana di dalam pemakaman 100 kali lebih senyap daripada di luar. Suara jangkrik pun seolah enggan terdengar. Ia mulai memanggil-manggil nama kucingnya dalam bisikan, tidak ingin membuat keributan. Cahaya senternya menyapu nisan-nisan tua yang berdiri dalam keheningan. Beberapa nisan tampak miring, seolah lelah menahan beban waktu. Ia terus berjalan lebih dalam mengikuti instingnya. Udara terasa semakin dingin dan lembab. Tiba-tiba ia mendengar suara mengeong pelan dari arah rimbunan pohon bambu di depannya. Itu suara Kliwon. Dengan sedikit lega, Jaka mempercepat langkahnya menembus semak-semak rendah yang basah. Saat ia menyorotkan senternya ke sumber suara, jantungnya seolah berhenti berdetak. Kliwon sedang duduk manis di tatak gundukan tanah yang merekah dan basah. Di depannya sebuah nisan kayu tua yang lapuk tertancap miring. Jaka langsung tahu ini adalah makam Pak Tua. Tanah di sekitarnya becek dan berwarna lebih gelap dari tanah lain.
mengeluarkan aroma aneh campuran bau tanah, bunga melati, dan sesuatu yang amis. Tanpa berpikir panjang, Jaka melangkah maju untuk meraih kucingnya. Namun naas, kakinya terpleset akar pohon yang licin. Ia jatuh terjerempap ke depan. Refleks tangannya terpumpuk ke tanah untuk menahan tubuhnya. Telapak tangan kanannya tenggelam sepenuhnya ke dalam tanah makam yang gembur dan dingin luar biasa itu. Rasa dinginnya tidak wajar. Bukan dingin biasa seperti tanah basah, melainkan dingin yang menusuk sampai ke tulang, seolah ia baru saja merendam tangannya di dalam es. Jaka buru-buru menarik tangannya. Tanah hitam pekat menempel di seluruh telapak tangannya, berbau busuk. Kliwon melompat kaget dan langsung berlari ke arah jalan pulang. Jaka bangkit dengan lutut gemetar, membersihkan tangannya sebisanya ke celananya, dan berlari menyusul kucingnya tanpa berani menoleh ke belakang. Ia merasa ada sepasang mata tak terlihat yang kini memperhatikannya dari kegelapan dari balik nisan tua itu. Sesampainya di rumah, ia langsung mencuci tangannya dengan sabun berkali-kali. Tapi rasa dingin yang aneh itu tidak hilang. Begitu juga dengan baunya. Aroma tanah basah dan amis itu seolah menempel permanen di kulitnya, mengikuti kemanapun ia pergi. Malam itu, Jaka tidak bisa tidur. Ia merasa tidak lagi sendirian di dalam kamarnya. Malam itu menjadi awal dari teror yang sesungguhnya. Jaka berbaring di tempat tidurnya. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Rasa dingin di tangan kanannya tidak kunjung hilang, malah terasa semakin menjalar naik ke lengannya. Bau tanah amis itu seperti kabut tak terlihat yang memenuhi seisi ruangan. Berkali-kali ia mencium telapak tangannya, lalu mencium udara di sekitarnya. Baunya sama, pekat dan memuakkan. Ia merasa kotor, seolah ada lumpur gaib yang melumurinya. Sekitar pukul 1 dini hari, saat keheningan mencapai puncaknya, ia mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Bunyinya seperti seretan pelan, seret, srek, srek. Seolah ada karung basah yang diseret sedikit demi sedikit di lantai ubin rumahnya. Jaka menahan nafas, telinganya berusaha menangkap sumber suara itu. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Hening. Jantung Jaka berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Ia menunggu, tapi tidak ada suara lagi. Hanya sunyi yang mencekam. Pagi harinya, Jaka bangun dengan tubuh terasa remuk. Tidurnya sama sekali tidak nyenyak. Saat ia bangkit dari tempat tidur, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di lantai ubin di depan pintu kamarnya, ada jejak basah berwarna kehitaman. Bukan jejak air biasa, melainkan jejak lumpur. Jejak itu berbentuk seperti telapak tangan yang kurus, dengan jari-jari yang panjang dan tidak proporsional. Seolah seseorang dengan tangan berlumpur telah merangkah dan berhenti tepat di depan pintunya tadi malam. Rasa takut mulai menggerogoti akal sehatnya. Ia segera mengambil kain pel dan membersihkan jejak itu sampai tidak bersisa, berharap dengan begitu semua keanehan akan sirna. Tapi ia salah besar. Teror itu tidak berhenti. Tangan kanannya yang semalam menyentuh tanah makam, kini terlihat sedikit lebih pucat dari tangan kirinya. Urat-uratnya tampak lebih menonjol dengan warna kebiruan seperti tangan mati. Rasa dinginnya pun semakin menjadi-jadi, bahkan saat ia mencoba menghangatkannya dengan air panas. Gangguan di malam hari semakin parah. Ia tidak lagi hanya mendengar suara saretan. Terkadang ia mendengar suara kuku yang menggaruk-garuk pintu kamarnya dari luar.
Terkadang ia mendengar bisikan lirih yang tidak jelas, seperti suara orang tua yang sedang menggigil kedinginan. Setiap kali ia memberanikan diri untuk membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya lorong rumahnya yang gelap dan kosong. Kliwon, kucingnya yang selalu setia, kini tidak pernah mau lagi masuk ke dalam kamar Jaka. Kucing itu hanya akan duduk di ambang pintu, menatap ke satu titik di pojok kamar dengan tatapan waspada. Bulu tengkuknya seringkali berdiri dan sesekali ia akan mendesis pelan ke arah sudut kosong itu. Jaka tahu kucingnya melihat sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Suatu malam, Jaka mengalami mimpi buruk yang paling mengerikan dalam hidupnya. Dalam mimpinya, ia tidak berada di dalam kamarnya. Ia berada di dalam sebuah liang sempit yang gelap dan pengap. Ia bisa merasakan tanah basah dan dingin menekan seluruh tubuhnya. Ia terkubur hidup-hidup. Kepanikan melandanya saat ia mencoba bergerak tapi tidak bisa. Lalu ia merasakan ada sesuatu yang lain di dalam liang itu bersamanya. Sesuatu di bawah kakinya bergerak-gerak pelan. Sesuatu yang dingin dan lembek perlahan mulai merayap naik ke tubuhnya. Ia tidak bisa melihat wujudnya, tapi ia bisa merasakan sentuhannya yang basah dan tulangnya yang menonjol. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada suara yang keluar. Yang ada hanya suara tanah yang masuk ke dalam mulutnya. Jaka terbangun dengan napas terengah-engah dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia terlonjak dari tempat tidurnya, dan saat itulah ia menciumnya. Bau tanah basah dan amis itu kini 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, seolah sumber baunya ada di dalam kamar itu sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu kamarnya. Tidak ada yang aneh, semuanya tampak normal. Tapi instingnya mengatakan ada yang salah. Perlahan, dengan jantung yang berdebar kencang, ia berlutut dan menunduk untuk melihat ke kolong tempat tidurnya. Tempat yang paling gelap dan jarang ia bersihkan. Ia menyalakan senter ponselnya dan mengarahkan cahayanya ke bawah ranjang. Apa yang ia lihat di sana membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Di bawah tempat tidurnya, di atas ubin yang seharusnya bersih, ada sebuah gundukan kecil. Gundukan tanah hitam yang basah dan becek, sama persis seperti tanah di makam Pak Tua. Dari gundukan itulah bau busuk yang menyengat itu berasal. Beberapa helai rambut putih yang sudah lapuk menyembul dari gundukan tanah itu. Jaka langsung mengerti, makhluk dari kuburan itu tidak lagi hanya mengikutinya dari jauh. Ia telah membawanya pulang. Ia telah membuat sarang di bawah tempat tidurnya. Melihat gundukan tanah basah di bawah tempat tidurnya membuat Jaka seolah kehilangan napas. Otaknya berteriak untuk lari, keluar dari kamar itu, keluar dari rumah itu dan tidak pernah kembali. Tapi kakinya terpaku di lantai, lumpuh oleh rasa takut yang luar biasa. Gundukan tanah itu tidak besar, mungkin hanya seukuran bantal kecil. Tapi keberadaannya di sana, di ruang pribadinya, adalah sebuah pelanggaran yang mengerikan. Itu adalah bukti nyata bahwa teror ini bukan lagi sekadar gangguan dari luar, melainkan sudah masuk dan tinggal bersamanya. Dengan keberanian yang tersisa, Jaka mundur perlahan, tidak pernah melepaskan pandangannya dari kolong tempat tidur. Ia meraih gagang pintu, membukanya, dan keluar dari kamar tanpa suara. Ia tidak berani membuat gerakan tiba-tiba, takut jika hal itu akan membangunkan apapun yang bersemayam di dalam gundukan tanah itu. Malam itu, ia tidur di sofa ruang tamu yang sempit,
meringkuk dengan selimut menutupi seluruh tubuhnya, membiarkan lampu ruang tamu menyala terang benderang hingga pagi. Tidurnya sama sekali tidak tenang, dipenuhi bayangan-bayangan gelap dan bisikan-bisikan yang tak jelas. Keesokan harinya, dengan bantuan sinar matahari yang sedikit memberinya keberanian, Jaka memutuskan untuk membersihkan sarang itu. Ia membekali dirinya dengan sarung tangan karet, masker, skop kecil, dan kantong plastik besar. Hatinya berdebar kencang saat ia kembali memasuki kamarnya. Bau amis itu masih menguar kuat. Ia berlutut dan dengan tangan gemetar mulai mengeruk tanah basah itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Tanahnya terasa aneh, lembek, lengket, dan luar biasa dingin. Di antara gumpalan tanah, ia menemukan hal-hal yang membuat perutnya mual. Ada beberapa helai rambut putih panjang yang sudah rapuh, sepotong kain kecil yang terlihat seperti sobekan kain kafan yang sudah usang dan lapuk, dan yang paling mengerikan, sebuah kuku manusia yang panjang, menguning, dan retak. Jaka hampir muntah. Ia buru-buru masukkan semuanya ke dalam kantong, mengikatnya rapat-rapat dan membuangnya ke tempat sampah di luar rumah yang jauh. Ia berpikir dengan membersihkan sumbernya, mungkin teror itu akan berakhir. Tapi ia kembali salah. Malam harinya, teror itu justru meningkat ke level yang belum pernah ia bayangkan. Sekitar tengah malam, Jaka terbangun oleh suara ketukan. Bukan di pintu, tapi di jendela kamarnya. Tuk tuk tuk. Ketukan itu pelan dan ritmis. Jaka mencoba mengabaikannya, berpikir itu mungkin hanya ranting pohon yang bertiup angin. Tapi ketukan itu terus berlanjut, semakin lama semakin cepat dan semakin keras. Tuk 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 tuk. Seolah ada seseorang yang sangat ingin masuk. Jendela kamarnya menghadap langsung ke tembok tinggi pemakaman. Tidak mungkin ada orang di sana. Dengan rasa penasaran yang bercampur ngeri, ia mengintip dari celah gordennya. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan siluet pepohonan dari dalam kuburan. Saat ia hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu di kaca jendela. Pantulan. Di belakangnya, di dalam kamarnya, berdiri sesosok bayangan hitam yang sangat tinggi dan kurus. Jaka membeku. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya bisa menatap pantulan mengerikan itu di kaca jendela. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya kegelapan pekat, tapi Jaka bisa merasakan tatapannya yang dingin menusuk punggungnya. Perlahan sosok itu mengangkat sebuah tangan yang panjang dan kurus, dengan jari-jari seperti ranting kering. Jari-jari itu bergerak mendekati bahu Jaka. Tepat sebelum jari dingin itu menyentuhnya, Jaka menjerit dan melompat jauh dari jendela. Ia menoleh ke belakang dengan panik. Kamarnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di dalam kamar terasa membeku dan bau tanah basah semakin menusuk hidung. Kondisi fisik Jaka mulai menurun drastis. Lingkaran hitam pekat terbentuk di bawah matanya. Tubuhnya semakin kurus karena nafsu makannya hilang. Tangan kanannya kini terlihat sangat mengerikan. Kulitnya pucat seperti mayat, dan di beberapa titik mulai muncul bercak-bercak hitam seperti lebam yang perlahan menyebar. Kadang-kadang jari-jarinya akan bergerak sendiri tanpa ia sadari, menekuk dan meregang dalam gerakan yang kaku dan aneh. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan itu. Ibunya yang tinggal di kota lain menelpon dan cemas mendengar suaranya yang lemah. Teman-temannya yang mengajaknya keluar selalu ia tolak dengan berbagai alasan. Jaka mengisolasi diri, terlalu takut dan malu untuk menjelaskan apa yang terjadi padanya. Ia merasa kutukan dari makam itu kini tidak hanya mengikutinya, melainkan sudah mulai merasuk ke dalam dirinya.
Puncak kengerian terjadi beberapa malam kemudian. Jaka sudah tidak berani tidur di kamarnya. Ia menggelar tikar di ruang tengah, mencoba mencari rasa aman di tempat yang lebih terbuka. Namun sekitar jam 3 pagi, ia terbangun oleh rasa haus yang luar biasa. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Saat ia melewati cermin besar yang tergantung di dinding ruang makan, ia berhenti. Ada yang aneh dengan bayangannya. Di dalam cermin, bayangannya tidak menirukan gerakannya. Bayangannya hanya berdiri diam, menatap lurus ke arahnya dengan tatapan kosong. Lalu bayangan itu tersenyum. Senyum yang sangat lebar, tidak wajar, dan penuh kebencian. Jaka mundur selangkah, jantungnya serasa mau copot. Bayangannya di cermin mengangkat tangan kanannya, tangan yang sama dengan tangan Jaka yang terkutuk. Tapi di cermin tangan itu tidak pucat. Tangan itu hitam, basah oleh lumpur dengan kuku-kuku panjang yang kotor. Perlahan bayangan itu mulai menggunakan tangan berlumpurnya untuk menggaruk-garuk permukaan cermin dari dalam, menimbulkan suara decitan yang memekakkan telinga. Seolah ia berusaha keluar dari cermin itu untuk menyatu dengannya. Jaka menjerit sejadi-jadinya dan lari kembali ke ruang tengah. Tidak berani melihat ke arah cermin lagi. Ia meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya, gemetar hebat. Suara garukan dari dalam cermin itu terus terdengar selama beberapa menit, sebelum akhirnya berhenti, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih menakutkan. Jaka sadar, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia akan mati, atau lebih buruk lagi, kehilangan dirinya sendiri sepenuhnya. Makhluk itu tidak hanya menginginkan rasa takutnya, ia menginginkan tubuhnya. Keesokan paginya, dengan sisa-sisa kewarasan yang ia miliki, Jaka memutuskan untuk mencari bantuan. Ia teringat cerita ayahnya tentang Pak Subari, seorang juru kunci senior di TPU Juruk Purut yang sudah puluhan tahun bekerja di sana. Orang bilang, Pak Subari tahu lebih banyak tentang penghuni makam daripada orang lain. Dengan langkah berat, Jaka berjalan menuju pos jaga kecil di dekat pintu masuk utama pemakaman. Ia menemukan Pak Subari, seorang pria tua dengan wajah keriput yang teduh, sedang menyeruput kopi hitamnya. Jaka menceritakan semuanya, dari kejadian ia terjatuh di makam Pak Tua, bau tanah yang mengikutinya, gundukan lumpur di bawah ranjangnya, hingga penampakan sosok hitam dan bayangan di cermin. Selama Jaka bercerita, Pak Sobari hanya diam mendengarkan, sesekali mengangguk pelan. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, seolah ia sudah pernah mendengar cerita serupa sebelumnya. Setelah Jaka selesai, Pak Sobari menghela napas panjang. "Kamu sudah menyentuh tanahnya, Nak," katanya dengan suara serak. Tanah itu bukan tanah biasa. Itu adalah selimut dari arwah yang tidak diterima bumi. Orang itu semasa hidupnya punya ilmu hitam yang kuat. Saat dia meninggal, ilmunya tidak ada yang mewarisi. Jadi ilmunya tetap terkunci di dalam jasadnya. Itulah kenapa tanahnya selalu berontak, karena bumi pun menolak jasad yang kotor seperti itu. Pak Subari kemudian menjelaskan, makhluk yang mengikuti Jaka bukanlah arwah si pemilik makam, melainkan khodam atau jin penjaga dari ilmu hitam yang dimiliki orang itu. Khodam itu sekarang kehilangan tuannya dan sedang mencari wadah baru. Dengan menyentuh tanah makam, Jaka secara tidak sengaja telah membuka pintu dan menandai dirinya sebagai calon tuan yang baru. Semua teror yang ia alami, bau busuk, penampakan, dan rasa dingin di tangannya adalah cara khodam itu untuk melemahkan jiwa Jaka. Semakin Jaka takut, semakin mudah bagi khodam itu untuk merasuk dan mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. "Tanganmu itu
kata Pak Sobari sambil menunjuk tangan kanan Jaka yang pucat. Itu bukan lagi sepenuhnya milikmu. Dia sudah mulai menyatu denganmu. Jika kita tidak melakukan sesuatu, dalam beberapa hari, kamu bukan lagi Jaka. Hati Jaka mencelos mendengarnya. Harapan yang tadinya sempat muncul kini kembali padam, digantikan oleh keputusasaan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Sobari menatap tajam ke arah Jaka. Hanya ada satu cara untuk memutus ikatannya. Kamu harus kembali ke makam itu, tepat tengah malam nanti. Kamu harus minta maaf dan menunjukkan bahwa kamu menolaknya. Malam itu, dengan ditemani Pak Sobari, Jaka kembali ke tempat terkutuk itu. Pak Sobari membawa sebuah lentera minyak kecil dan sebungkus garam kasar. Udara di pemakaman terasa jauh lebih berat dan menekan daripada sebelumnya. Saat mereka mendekati blok AA, Jaka bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan bau tanah busuk yang sangat pekat. Di sana, di bawah kerimbunan pohon bambu, makam Patua terlihat lebih mengerikan daripada sebelumnya. Gundukan tanahnya tampak basah kuyup, seolah-olah baru saja disiram berember-ember air. Dan dari celah-celah tanahnya yang merekah, keluar kabut tipis berbau amis. Sekarang nak, bisik Pak Sobari. Berlututlah di depan makam itu. Letakkan kedua tanganmu di atas tanahnya. Jangan takut, lawan rasa takutmu. Tunjukkan bahwa kamu lebih kuat darinya. Dengan jantung berdebar kencang, Jaka melakukan apa yang diperintahkan. Saat telapak tangannya kembali menyentuh tanah dingin itu, sebuah gelombang kejut yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Kepalanya terasa pusing, dan di depan matanya muncul bayangan-bayangan mengerikan. Sosok hitam tinggi kurus, wajah-wajah tanpa mata, dan liang lahat yang sempit. Ia mendengar bisikan-bisikan di telinganya, menawarinya kekuatan, kekayaan, dan umur panjang jika ia mau menerima hadiah itu. Jangan dengarkan, teriak Pak Sobari dari belakangnya. Fokus nak, katakan dalam hatimu bahwa kamu menolaknya. Jaka memejamkan matanya sekuat tenaga, mencoba mengabaikan semua godaan dan gambaran mengerikan itu. Ia memfokuskan seluruh pikirannya, mengumpulkan sisa keberaniannya. Ia memfokuskan seluruh pikirannya, mengumpulkan sisa keberaniannya. Aku bukan tuanmu, pergilah, teriaknya dalam hati berulang-ulang seperti mantra. Tiba-tiba, tanah di bawah tangannya terasa bergetar hebat. Angin kencang bertiup entah dari mana, membuat pohon-pohon bambu meliuk-liuk dan mengeluarkan suara berderit yang sangat mengerikan. Jaka merasakan ada sesuatu yang ditarik paksa dari dalam tubuhnya melalui tangan kanannya. Itu sakit sekali, seperti kulitnya dikoyak perlahan. Ia berjerit kesakitan, tapi ia tidak melepaskan tangannya dari tanah itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, getaran dan angin itu tiba-tiba berhenti. Semuanya kembali hening. Jaka membuka matanya perlahan. Rasa sakitnya hilang. Rasa dingin yang selama ini membelenggu tangan kanannya juga lenyap, digantikan dengan rasa hangat yang normal. Ia mengangkat tangannya. Warna pucat dan bercak-bercak hitam itu sudah tidak ada. Tangannya kembali seperti sedia kala. Pak Sobari segera menaburkan garam kasar di sekeliling makam, membentuk sebuah lingkaran. Sudah selesai nak, dia sudah kembali ke tempatnya, katanya dengan napas lega. Jaka berhasil selamat malam itu. Sejak kejadian tersebut, tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi bau aneh, dan tidak ada lagi sosok yang mengikutinya. Namun pengalaman itu meninggalkan bekas luka yang dalam di jiwanya. Ia tidak akan pernah lagi meremehkan cerita-cerita orang tua. Dan setiap kali ia melewati tembok pemakaman di belakang rumahnya, ia akan selalu teringat pada dinginnya tanah dari sebuah kuburan yang terbuka. Kuburan yang isinya tidak pernah benar-benar ingin terkubur. Dan begitulah kisah Jaka dan makam Pak Tua di Jeruk Purut. Sebuah pengingat bahwa ada beberapa tempat di dunia ini yang batas antara dunia kita dan dunia mereka sangat tipis. Dan terkadang, satu sentuhan saja sudah cukup untuk mengundang sesuatu yang seharusnya tetap terkubur dalam kegelapan.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita mengerikan lainnya. Tetap waspada dan jangan pernah menyentuh sesuatu yang tidak kamu kenal di tempat keramat. Sampai jumpa di video berikutnya.